Kembali di Sapa Indonesia Malam, saya ke Pak Suphan. Yang di pertanyaan Bung David tadi, kan kemarin sudah lolos di KPU tingkat daerah sampai ke tingkat pusat, kok baru sekarang digugatnya? Nah, begini Bu, ini sebenarnya hukum administrasi domainnya. Itu berlaku prinsip begini, sesuatu kebijakan atau tindakan pemerintah dianggap benar sebelum dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, saya ini ingin membuktikan sebaliknya itu. Itu prinsipnya. Ini mendaftarkannya, tapi kalau dianggap ini hukum administrasi, kenapa nggak ke PT UN? Nah, pertanyaan bagus tuh. Saya udah ke PT UN Bu, tapi kena dismisal. Oh, dismisal karena waktu. Perkaranya. Oke. Waktunya udah nggak cukup katanya. Jadi sekarang larinya ke perdata. Iya, ini buktinya di dismisal. Penetapan dismisal ini ya. Iya. Oke. Karena bahwa dari segi waktu PT UN Jakarta tidak berwenang lagi memeriksa sengketa yang berkaitan dengan surat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden RI. Makanya gugatan penggugat tidak diterima, begitu ya. Iya. Nah, makanya ini lari ke perdata. Ke perdata. Tapi dianggap apakah kalau dengan jalan perdata bisa masuk? Sementara ini perkaranya sebenarnya awalnya adalah HAN atau PT UN begitu. Bisa. Karena ada prinsip gini, residu semua pengadilan itu ada pengadilan umum. Kalau nggak bisa di pengadilan khusus, maka di pengadilan umum. Makanya diambilnya dari sisi perdata. Oke, Bung David, gitu. Ini kenapa baru sekarang? Karena dianggap ini perkaranya administrasi negara atau tata usaha negara. Nggak bisa ke PT UN karena sudah dismisal. Kalau menurut Anda lewat jalur perdata ini bisa akan goal atau tidak? Ya, saya pikir itu bagian dari usaha Pak Subhan dan kawan-kawan ya. Itu juga kita menghormati hal-hal yang bagian dari perjuangan dan usaha yang dilakukan Pak Subhan. Pada satu sisi kita ingin mengatakan bahwa ini bagian dari proses pendidikan politik dan pendidikan hukum bagi publik Indonesia, bagi masyarakat Indonesia ya. Kita ambil hikmahnya aja. Tetapi dalam satu keyakinan prosedural hukum yang sudah ada, rasa-rasanya itu sangat tipis untuk perjuangan-perjuangan kawan-kawan Pak Subhan dan tim itu bisa sesuai dengan harapan. Tetapi setidaknya ini menjadi satu case hukum untuk di kemudian hari ini bisa ada langkah-langkah antisipatif ke depan. Tetapi yang saya mau katakan begini ya, legitimasi konstitusional, legitimasi hukum, legitimasi politik dan ujian akhirnya itu legitimasi sosial itu sudah diraih semua oleh pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia, dan itu resmi sah, gak ada hal-hal yang sedikit pun yang dari 4 sisi legitimasi tadi ya, konstitusional, undang-undang, administratif, hukum dan prosedural, kemudian sosial dan politiknya semua dapat. Nah, bagi saya ini bagian dari dinamika, tetapi pada satu sisi kita juga meyakini bahwa ini adalah usaha-usaha yang rasanya sia-sia karena pemerintah sekarang khususnya Presiden Prabowo dan Mas Gibran ini tengah berjuang untuk merealisasikan semua janji-janji politik dalam rangka mencapai tujuan berdasarkan campaign Astacita yang dikampanyekan oleh Pak Prabowo dan Gibran ya. Jadi ini lebih fokus mereka ke sana. Nah, tapi kalau dari sisinya Pak Subhan, apa yakin nggak ada motif politik di balik ini? Gini, Mbak, saya ini bukan orang politik, ya. Saya ini maju sendirian nih, nggak ada yang sponsor atau nggak ada. Karena saya melihat ini hukum kita dibajak nih dengan begini caranya. Karena kenapa? Tidak punya ijazah SLTA bisa lolos. Nah, ada dugaan KPU saat itu adalah terbelenggu oleh relasi kuasa. Makanya KPU jadi tergugat 2? Iya, ikut kita gugat. Tapi tidak ada motif politik ini? Nggak ada. Maka minta, itu kan konsepsi PMH. PMH itu boleh meminta kerugian material maupun imaterial. Saya minta dibayarkan ke negara kerugiannya. Hanya ingin membuktikan saja begitu bahwa? Iya, bahwa ini nggak benar, ini nggak sekolah SMA ini. Orang ini kenapa bisa jadi wakil presiden? Oke, Bung David, dianggapnya tidak ada motif politik sama sekali, hanya ingin menunjukkan bahwa tidak sesuai, tidak lolos administrasi. Ya, apapun itu ya, langkah-langkah ini kan sudah langkah politik.
bahwa menggunakan instrumen hukum itu kita hargai ya. Kita sangat hargai Pak Subhan. Ini adalah langkah politik Pak Subhan dengan menggunakan hukum sebagai instrumen atau tools. Tetapi yang berikutnya adalah sebenarnya juga patut dipertanyakan Pak Subhan ini legal standingnya apa gitu kan, legal standingnya. Kalau setiap person dari 270 juta masyarakat Indonesia bisa melakukan langkah-langkah seperti ini, maka kisruhlah republik ini. Aparatur hukum kita akan energinya akan habis untuk merespon ya, memproses hal-hal yang sesungguhnya ini bagi saya ya itu tadi langkah yang sia-sia karena sudah dilewati sekian lama ya. Seharusnya Pak Subhan ini kalau mau memperkarakan itu ya paling enggak misalnya ketika ketukan palu KPU ya, ketukan palu KPU menjadi calon yang sah. Sehari setelah itu kalau Bapak menganggap itu ada pelanggaran hukum di sana. Karena yang diberikan diskresi, kewenangan oleh undang-undang untuk menginterpretasi dan menerjemahkan administrasi persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah KPUD, calon presiden, wakil presiden itu KPU pusat, itu yang diberikan diskresi oleh undang-undang adalah KPU. Ya, jadi mereka sudah menunaikan diskresinya secara baik dan benar dan nggak ada problem ketika itu. Ya. Nah, ini yang bagi saya kalau 270 juta rakyat Indonesia memainkan posisi sebagai Pak Subhan mau jadi apa republik ini mau dianggap jadi apa, ini langkahnya dianggap kata Bung David sia-sia, sudah lewat waktu dan ini harusnya disebutnya sebagai langkah politik kalau menurut Bung David. Gini, kembali lagi, apa kepentingan saya di politik? Nggak ada. Mau jadi apa, kita udah tua begini. Saya lebih sayang negara hukum saya diacak-acak dengan cara ini. Negara hukum itu amanat konstitusi. Ya. Nah itu kan interpretasi Pak Subhan. Diacak-acak itu versi Pak Subhan kan. Versi satu jiwa dari 270 juta. Sekian puluh juta mengatakan nggak ada itu diacak-acak. Nggak ada itu. Jadi kita jangan membangun sebuah opini yang ya justru ini opini yang mengacak-acak hukum yang dibangun oleh Pak Subhan silakan dijawab. Orang pribadi kan. Gini. Bahasa itu ada bahasa yang berkembang. Kami ingin pure hukum. Kita buktikan bahwa wakil presiden tidak memiliki ijazah SMA sederajat. Itu aja. Hanya itu. Ingin membuktikan dulu. Iya. Perkara nanti diterima atau tidak ya, urusan lain. Itu urusan lain. Karena kita yakin. Kita ini keyakinan. Fakta sudah membuktikan Pak. Fakta kita menang. Tapi keyakinan kita berbicara lain. Karena pengalaman ini ada kekuasaan di sini. Jadi dianggap ini adalah hak untuk menggugat, Bung David. Iya, hak kita sebagai warga negara. Hak untuk tadi saya katakan tadi itu hak pribadi ya. Hak pribadi setiap orang. Cuman kalau setiap hak pribadi seperti ini dilayanin oleh institusi hukum, maka akan rusak republik ini. Kalau 270 juta orang mengambil langkah sama dengan Pak Subhan, kisruhlah republik ini. Tadi saya mempertanyakan legal standing Pak Subhan itu sebagai person kan di situ. Nah, legitimasi politiknya terlalu kecil ya. Legal standing saya warga negara. Legal standingnya sudah cukup dianggap sebagai warga negara? Cukup banget warga negara. Ini untuk negara ini. Nanti sidang pertamanya adalah 8 September. Iya, 8. Sudah ada agendanya apa, membacakan gugatan kah? Agendanya pembacaan gugatan. Jadi kita tunggu nanti 8 September pembacaan gugatan akan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diterima atau tidaknya kita ikuti proses yang berjalan. Terima kasih Pak Subhan Palol, penggugat Wapres Gibran di Terima kasih Mas juga selamat malam. Bung David Pajuk, Wakil Ketua Umum Bara JP. Selamat berjuang Pak Subhan ya. Iya.